hadir di tempat ini maupun yang online service dimanapun Anda berada. Boleh kita berdiri bersama-sama. Boleh usah tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita semua. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku.
bersyukur sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Yes, God. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari bersama. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes, God. Kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami hari ini, Tuhan. Mari katakan bersama. Di dalam kelemahanku Sempurna kuasa-Mu, Tuhan. sempurna kuasa-Mu, Yes, God. hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari angkat tangan saudara. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yes, God. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, Tuhan, dan kami percaya Let's sing it higher. yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, God, yes, God. Kami percaya Kau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Mari saudara, boleh kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
percaya bahwa sekarang pun Tuhan yang sama sanggup melakukan mujizat bagi hidup saya dan saudara pagi ini. Yes, God. Mari boleh saudara kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap doa-doa saudara. Mari bawa setiap pergumulan saudara. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Yes, God. Mari mulai angkat suara saudara. Yes, God. Dia ada di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau membuat mujizat sejati dalam hidup kami Tuhan. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Kami mau percaya. Kami mau percaya Engkau aja. Haleluya. Haleluya. Kami mau percaya. Kami mau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Yes God, yes God, yes God. Mari berperkara dalam setiap hidup kami. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan ajari setiap kami untuk percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Mari dengan mengangkat tangan sama-sama katakan, Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu
kita berada dalam situasi kehidupan yang seperti kita doakan, yang seperti kita harapkan, yang seperti kita mau. Tapi sebagian dari saudara-saudara berdiri di tempat ini, saudara yang ikutin online dimanapun saudara berada, mungkin situasi kehidupan saudara lagi tidak seperti yang Anda doakan, lagi yang tidak seperti Anda mau. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tapi setiap situasi Dia izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang percaya katakan yes. Dan Dia turut bekerja di dalam segala perkara yang sedang kita hadapi. Dan Dia adalah Bapa yang baik buat setiap kita. Yang kita minta gak selalu diberi dan memang gak harus selalu diberi. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Saudara boleh punya permintaan, tapi datanglah dengan permintaan saudara dengan disertai ucapan syukur. Kalau ada doa-doa yang dijawab, say thank you to God. Kalau ada doa-doa yang belum dijawab, Anda naikkan kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Dan saya ingin ajak saudara ambil waktu 1 menit ke depan. Saudara boleh angkat tangan saudara, berdoa sama Tuhan. Apa yang jadi permohonan, mujizat yang perlu saudara lihat dalam kehidupan saudara, yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, yang saudara gak bisa lakukan. Anda boleh sampaikan kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Haleluya, sampaikan kepada Dia, Dia mau dengar saudara. Dia peduli kehidupan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sampaikan doamu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar pergumulan anak-anakmu ya Tuhan. Dengar permohonan mereka ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes God, yes God. Sertai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan kami thank you. Tapi kalau Engkau enggak izin pun kami bersyukur. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat semua situasi yang ada, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang mendatangkan kebaikan buat kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyikan bersama. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, katakan, perbuatanmu terbukti. Yes, God. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat apapun yang Tuhan kerjakan. Semua mendatangkan kebaikan buat kami. Kalau ada doa-doa yang dijawab sesuai permintaan kami thank you. Kalau ada doa-doa yang belum Tuhan jawab atau mungkin Tuhan jawabnya juga enggak, kami juga pun thank you. Karena Tuhan selalu tahu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, berdoa. Dan doa kami semua, bicaralah kepada kami semua di serial yang terakhir dari RFPF ini. Bicaralah buat keluarga kami, karena kami rindu keluarga kami boleh ngalamin terobosan. Keluarga kami boleh ngalamin pemulihan. Yang lagi yang mungkin keluarganya seolah-olah fine-fine aja, tapi keluarga kami boleh dieratkan. Ada romantisme, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan bangkitkan lagi lewat serial ini. Bicaralah buat kami semua karena kami perlu rema dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang di sekitar saudara? Boleh kasih senyum, kasih high five. Yes, 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 yes. Dan silakan duduk kembali, kita ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Mega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Mega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing.
Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Kabar gembira untuk kita semua, Joy Kids IOC DPU akan menambah jam ibadah untuk makin memudahkan kita semua. Mulai Minggu 3 Maret, Joy Kids IOC DPU akan ada 2 pilihan jam, yaitu jam 10 pagi dan jam 1 siang. Dan di tanggal 3 Maret itu kita akan awali dengan ice cream party. Buat Anda yang masih beraktivitas di pagi hari atau anak yang masih ada les atau kegiatan lain, opsi jam 1 siang ini akan sangat membantu kita semua. Ajak anak-anak kita, teman-teman anak-anak kita, dan teman-teman kita yang lain untuk hadir bersama mulai 3 Maret. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Di suatu kota kecil yang damai, hidup seorang pemuda bernama David yang gigih mengejar kesuksesan. Dia bekerja keras, mencapai banyak pencapaian, dan memiliki kehidupan yang membuat banyak orang kagum. Namun, di balik senyumnya, David merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, dia menerima undangan dari Alpha Omega Church untuk menghadiri seri baru berjudul Significant Life. Menjalani hidup bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan, menjadi kaya, atau menjadi besar. Tetapi kita juga harus punya hidup yang bermakna dan menjadi signifikan. Namun, menjadi signifikan yang kita pikir kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di bulan Maret, Alpha Omega Church akan memasuki seri yang baru, yaitu Significant Life. Kita akan sama-sama belajar menjadi signifikan sesuai dengan rancangan yang Tuhan mau. Jadi, jangan lupa ajak kawan-kawan kalian semuanya, and see you di seluruh Alpha Omega Church. Keren ya mereka, perempuan tapi punya achievement yang membanggakan. Bisa liburan, ketemu orang-orang penting, bisa kerja, hasilin sesuatu. Aku, apa achievementku? Mama, ayo pulang, makasih udah jemput. Udah pulang adek? Udah selesai ya kelasnya? Yuk nak, kita pulang yuk. Oh, beli jajan apa habis ini? Ya Tuhan, masa aku bakalan gini terus sih? Halo. Good morning. Good morning. Terima kasih Tuhan, kalau saya masih boleh melayani dengan sukacita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Yes. Oke. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita bersyukur kalau gereja kita punya kegiatan-kegiatan yang saya percaya menginspirasi dan membangun banyak kehidupan. Women's Talk kita adakan kemarin di AUC Jakarta. So kita ngajak saudara banget untuk yang ibu-ibu atau wanita-wanita, cewek-cewek. Yang Anda termasuk adalah orang-orang yang keren, ayo join sama-sama dan saya percaya Anda akan diinspirasi dan diberkati secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita masuk bersama-sama dalam pesan firman Tuhan, kita semua, saya dan saudara-saudara semua diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita
lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus saudara atau apapun itu. Kalau saudara adalah orang yang gak suka soal memberi-memberi, Anda gak dipaksa untuk memberi. Kalau saudara merasa terpaksa di gereja ini, welcome banget untuk gak memberi kalau saudara gak mau. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bagaimana memberi itu membentuk kehidupan kita dan juga berdampak buat banyak kehidupan, Anda welcome juga, more than welcome untuk terlibat dalam pemberian ini. Bapak Ibu saudara, saya bersyukur ya di AOC ini kita meskipun setiap minggu kita jelasin tentang why we give, kenapa kita memberi. Tapi satu hal, di gereja ini kita tahu meskipun ketika kita memberi kepada Tuhan, Tuhan itu memberkati kita. Tapi kita tidak selalu mengemphasize kepada saudara-saudara semua bahwa ketika Anda memberi, maka Anda akan diberkati. Ketika Anda memberi, maka Anda akan diberkati. Karena apa? Kalau kita cuma bahasnya gitu terus, yang terjadi kita akan membangun orang-orang Kristen yang cuma serakah. Kita cuma kepingin berkatnya lebih daripada Tuhannya. Dan saya bersyukur kalau kita di tempat ini, Sunday itu Sunday, we mention about giving. Tapi Anda perlu tahu bahwa kita gak cuma ngajarin memberi supaya diberkati. Enggak. Tapi ada sebuah ayat yang juga saya lihat bersama-sama. Ayat ini mungkin bukan pertama kalinya saudara baca. Matius 6 ayat 21. Ayatnya keren saudara, tapi saya menemukan sesuatu yang indah dari ayat ini ya. Matius 6 ayat 21, ada dua terjemahan. Yang pertama adalah dari terjemahan MILT. Saudara baca ini terlebih dahulu ya. Sama-sama yuk, yang di atas, yang di bawah, kanan dan di kiri kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Mari, 1, 2, 3. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara taruh harta saudara di mana, hati saudara ngikutin. Ternyata bukan karena hati kita dulu, tapi harta kita dulu. Dan saudara taruh di mana, hati kita ke sana. Saudara taruh harta saudara di hobi saudara, maka hati saudara akan makin mengikuti hobi saudara. Anda taruh harta saudara di keluarga saudara, maka hati saudara akan ke keluarga saudara. Nah, demikian juga ketika saudara menaruh harta saudara di dalam Tuhan, hati saudara juga akan ke sana. Bahkan ayat ini menjelaskan sesuatu yang lebih asik nih terjemahannya. Dalam terjemahan yang lain, AVB berkata kata-kata ini. Sama-sama yuk kita baca. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Keren ya. Di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu itu ikut tertumpu. Dan tahukah saudara, ketika harta kita terkumpul di suatu area, hati kita tertumpu ke sana. Nah hari ini Tuhan juga kepingin ngajak kita lihat sama-sama. Tuhan kepingin supaya kehidupan kita ini tertumpu pada Yesus. Oleh karena itu waktu Tuhan ngajarin kita soal giving, why? Karena di mana hartamu terkumpul, di situ hatimu tuh tertumpu. Waktu saudara diajarin perpuluhan, saudara diajarin persembahan khusus. Sekali lagi saya berkata, Tuhan berkati itu pasti kok. Tapi kita gak emphasize, kita gak cuma highlight. Kamu memberi, kamu diberkati. Kamu memberi, kamu diberkati. No. Tapi kamu memberi, hatimu tertumpu kepada Tuhan. Kamu mengandalkan Tuhan. Kamu percaya kepada Tuhan. Kamu dibentuk makin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap ini menolong dan menginspirasi saudara. Karena gini, lebih dari segalanya, giving itu draw our hearts to get closer to God. Pemberian itu membuat hati kita tuh makin dekat kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata ini, giving draws our heart closer to God. Karena di mana hartamu terkumpul, di situ hatimu tertumpu. Saya berharap ini menolong kehidupan saudara semua. Kalau saudara nanya, giving kita itu dibuat apa? Dimaksimalkan untuk membangun kehidupan. Fasilitas-fasilitas yang ada ini bisa terjadi karena pemberian saudara. Dan kita juga memikirkan beberapa hal ke depan. Yang pertama adalah ada 2 ruang anak-anak yang mau kita bangun. Ruangan ini belum kita gunakan untuk fasilitas anak-anak. Tapi kita mau membangunnya, fotonya seperti ini. Kita kepingin anak-anak nyaman ada di gereja. Ada berapa yang happy kalau anak-anak bisa nyaman di gereja? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Doa saya dan doa kita semua adalah gini. Anak-anak datang ke gereja bukan karena terpaksa. Tapi justru anak-anak yang ngajak papa mamanya datang ke gereja. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes?
And we need to build a facility, Kita berdoa kita bisa membangun 2 ruangan yang akan kita kerjakan supaya kids makin nyaman. Dan ruangan ini adalah 2 ruangan setelah saudara masuk dari tempat parkir ke sini. 2 ruangan itu akan kita modifikasi. Saya belum bisa ngobrol soal budget and everything. Yang berikutnya adalah yang akan kita bangun adalah pagar di pojok sana. Di lapangan parkir kita. Karena saya tahu pagar kita darurat meskipun kita bisa tutup dengan digital printing yang baik. Tapi I think sementara kita menunggu, kita berdoa, proses pembangunan gereja yang baru terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, yang excited, come on. Tapi pagar perlu kita rapiin dan ini yang mau kita juga kerjakan. Dan another thing, saya tahu ada beberapa saudara yang mendoakan soal hal ini. Saya nggak punya fotonya. Tapi mixer audio yang ada di tengah-tengah kita, yang seringkali kita pakai, ini adalah mixer audio yang udah cukup lama. Kita pakai mixer audio ini dari tahun antara, saya nggak hafal, tadi pagi saya mencoba recall 2009 apa 2010 ya rasanya. SOP pertama itu kita, digital mixer baru keluar kita pakai itu, dan barang ini udah 14 years kita pakai dari minggu ke minggu, di tengah-tengah minggu pun barang ini maksimal banget. Sound of Praise juga banyak sekali baik untuk latihan dan juga untuk rekamannya. Saudara tahu mixer itu ikut bekerja sama melahirkan puluhan, and without exaggeration, lebih daripada 100 lagu menjembatani kita. So ini juga waktunya untuk peremajaan. Saya tahu beberapa mendoakan untuk bisa ganti yang terbaik. So saya kepingin ajak saudara bersama-sama your giving itu dimaksimalkan untuk membangun fasilitas dan membangun banyak kehidupan sehingga banyak orang boleh ngalamin Tuhan sama-sama, ya. Dan sekali lagi, ketika kita memberi, giving draws our heart closer to God. Memberi itu membuat kita makin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan jauh dan kita mau ngejar dia, no. He's everywhere, dia dekat dengan kita. Tapi sering kali hati kita gak towards Him, gak mengarah kepada dia. Dan lewat giving, itu hati kita lebih mengarah kepada Tuhan. Kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur lewat pemberian kami tahu, kami gak cuma mikir memberi supaya diberkati, memberi diberkati. Kami jadi orang Kristen yang egois saja dan serakah saja. Tapi kami kepingin kami memberi, dan waktu kami memberi hati kami makin serupa Kristus. Karakter kami makin serupa Kristus. Dan bentuk kami berdoa lewat pemberian kami banyak orang terjembatani. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anda bisa memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada QR dan rekening dan juga mesin edisi yang dapat saudara gunakan. Oke, selamat siang semuanya. Saya boleh dengar suaranya. Selamat siang semuanya. Oke, saya bersyukur sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan ini merupakan minggu yang terakhir kita di serial Rich Family, Poor Family. Boleh katakan sama-sama, Rich Family, Poor Family. 2, 3. Rich Family, Poor Family. Saudara, saya berdoa dan kita semua tim Gembala berdoa. Di serial ini kita semua keluarga boleh terbangun. Nah, di bagian yang terakhir ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat sebuah pesan yang judulnya adalah ini, 3 perusak dalam setiap masalah keluarga. Entah Anda itu berada di kota besar ataupun kota kecil, atau saudara berada di negara yang sedang berkembang ataupun negara yang maju. Ada 3 perusak yang selalu sama ada di kebanyakan masalah keluarga ketika masalah keluarga sedang terjadi. Nah, apa itu? Ketika masalah dalam keluarga terjadi, entah itu suami istri problem, entah itu orang tua anak masalah, entah itu masalah kakak adik, ipar, menantu, mertua, bla bla bla. Ada 3 hal yang selalu jadi perusak yang akan orang sering kali akan lakukan.
Lebih dari 90% orang akan sering melakukan 3 hal ini dan 3 hal ini merusak. Apa itu? Yang pertama adalah gini, perhatikan ini. Waktu masalah keluarga terjadi, yang pertama, setiap kita, seringkali kita akan ngalamin ini, saudara. Perhatikan ini. Kita akan ngalamin kemarahan atau kejengkelan, betul nggak? Waktu ada anggota kita, keluarga kita yang kita nggak cocokkan, yang terjadi adalah apa? Kita akan marah atau kita akan jengkel. Yang pernah marah atau pernah jengkel, boleh nggak angkat tangannya? Yes. Termasuk saya ya. Saya juga pernah, saudara. Oke, tinggi-tinggi dong, tinggi-tinggi yang pernah. Di atas, yang di bawah, yes. Yang di belakang, yes. Kita semua ternyata pernah marah dan pernah jengkel. Dan ini adalah buktinya. When family problem happen, yang terjadi adalah kita akan marah atau kita akan jengkel. Nah, orang marah itu tipe, Anda mungkin berkata, enggak, aku nggak pernah marah-marah kok. Saudara jangan salah dulu. Orang marah itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah gini, ada orang yang marah itu langsung dia ledakan. Dar, dor, jebret, selesai. Oke, semua orang tahu dia marah. Tapi ada orang marah yang kedua, yang gayanya kayak gini. Orang kalau marah, dia itu diem. Dia gak akan ngomong. Yang pernah tahu orang seperti itu juga boleh angkat tangannya, tapi gak usah tinggi-tinggi, setengah aja. You know, diem aja. Terus nanti kalau tanya, loh kamu tuh apa sih? Gak apa-apa. Apa kamu kok tanya-tanya? Ya enggak apa-apa, maksud orang tanyain enggak boleh. Loh memangnya kamu ada apa? Enggak apa-apa, enggak usah tanya. Loh, orang ini apa? Loh, kamu itu apa? Enggak apa-apa, aku bilang enggak apa-apa. Mulutmu, kupingmu gak denger tak? Selamat gak sudah ngomong mulutmu, soalnya memang mulut gak sudah denger. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang marahnya dipendem, ada yang meluap-meluap. Tapi apapun yang terjadi dalam masalah keluarga, kita seringkali responnya bisa marah atau jengkel. Nah, marah atau jengkel ini menuntun kita kepada hal kedua yang berikutnya. Yang kebanyakan orang akan lakukan dalam masalah keluarga apapun. Siap-siap? Setelah marah atau jengkel, lalu muncullah ini saudara, benih pikiran negatif. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Benih pikiran negatif. Lebih keras lagi ya, 1, 2, 3. Benih pikiran negatif. Saudara, kenapa saya bicara ini? Karena gini, kalau sudah ada orang membuat kita marah atau jengkel, apapun yang orang lakukan itu akan selalu salah. Betul nggak? Kalau dia senyum sama saudara, saudara akan berkata, orang itu guyu aku. Lapo orang itu guyu aku. Santap kapok raimu. You know? Kalau dia ketawa. Kalau dia nggak ketawa mukanya lurus, saudara akan berkata, orang itu kurang ajar. Rupanya nggak enakan be aku. Kenapa? Ketemu aku senyum aja enggak? Loh, senyum katanya guyui, nggak senyum katanya nggak suka sama aku. Betul nggak sih? Ya? Kalau jalan, you know, tangannya dilipat, orang itu tangannya menggerik-menggerik. Loh, kalau nyapa, orang itu sok baik. Nyapa-nyapa. Kenapa? Karena benih pikiran negatif. Kenapa saya sebut benih? Karena ini bertumbuh. Dan semuanya jadi salah. Loh bener gak? Kalau sudah gak suka sama orang, semuanya jadi salah. Yang setuju katakan yes? Bener kan? Kalau tangannya dilipat katanya menggerik-menggerik. Kalau tangannya lurus katanya lapo siap gerak. Emangnya kamu lulusan tentara? Loh. Ya apa sih? Bapak Ibu Saudara, ngomong salah nggak ngomong salah. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena ini yang kedua. Dan ini terjadi di mana-mana. Semua keluarga benih pikiran negatif. Nah Bapak Ibu Saudara, nah yang ketiga akhirnya yang akan orang lakukan juga adalah gini. Kalau sudah kayak gitu, yang ketiga yang banyak orang lakukan. Negara berkembang, negara maju, kota gede, kota kecil. Ini yang orang lakukan. Yang ketiga adalah gini. Biasanya kita akan cenderung ngobrol sama teman. Betul gak? Ada beberapa yang diempet, didiemin aja. Sampai sudah berdedak, udah gak enak baru diobrolin. Ada yang langsung ngobrol. Nah ini adalah 3 respon yang seringkali orang lakukan dalam masalah keluarga. Nah gak salah kadang respon ini normal terjadi. Nah kenapa kita perlu perhatikan 3 hal ini? Karena gini saudara, respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan Anda pribadi dan menentukan masa depan keluarga saudara secara bersama-sama. Saya ulang sekali lagi, respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan Anda pribadi dan keluarga Anda bersama-sama. Boleh gak baca kata-kata ini sama-sama dengan saya yuk? Mari, 1, 2, 3. Respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan Anda pribadi dan keluarga Anda bersama-sama. Jika respon kita ini jelek, maka masa depan kita ini akan makin buruk dan keluarga kita ini makin hancur. Kalau itu pikiran negatif udah masuk, kemarahan dan kejengkelan udah masuk, kita biarin
Pikiran kita makin hancur, keluarga kita hancur. Jika respon kita baik, maka masa depan kita itu juga akan makin baik. Kemarahan masuk, tapi saudara meresponnya dengan baik. Maka sesuatu hal yang baik bisa terjadi. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa melihat 3 hal ini bukan cuma jadi perusak, tapi justru jadi batu lompatan yang baik. Waktu kemarahan, kejengkelan terjadi. Waktu benih pikiran negatif ada. Dan lalu waktu kita ngobrol sama teman, apa yang mesti kita lakukan supaya bisa baik. Yang pertama saya kepingin malah mulai dari yang ketiga. Pertanyaan saya yang pertama adalah ini, who is really your friend? Siapa sih temanmu sebenarnya? Saya ingin kasih tahu saudara ya, biasanya kalau orang itu marah, orang cenderung akan suka ngobrol sama orang yang kayak gini. Ini. Kalau saudara lagi musuhan sama keluarga saudara, Anda akan ngobrol dengan teman yang mau dengar saudara. Betul gak sih? Kalau dia gak mau dengar, oh, sudah percuma lah dia gak mau dengar. Tapi kalau orang mau dengar, oh it's good. Dan waktu teman saudara dengar saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan cerita, kamu tahu gak? Aku tuh punya masalah sama si A. Ada ceritakan, si A itu bla 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 bla. Dan cenderungnya waktu kita ngobrol sama teman kita akan menyalahkan orang tersebut. Yang lagi kita ribut dengannya. Kita nyalahin. Orang yang denger ini apa responnya? Kalau dia responnya, oh gitu ya. Wah kok ngawur. Wah gak beres. Wah kurang ajar. Kita senang saudara. Oh kamu tahu gak? Dia lo ngomong bener. Dia ngomong lo kurang ajar. Dia lo ngomong wah gak beres kayak gitu. Apalagi kalau ngomongnya itu pakai chatting saudara. Curhatnya pakai chatting. Begitu dia ngomong langsung screenshot. Wah bukti bahwa kita punya teman. Itu kan temen gue lu sampai bilang dia tuh gak beres. Tapi sampai suatu titik. Kalau teman yang kita curhatin ini. Tahu-tahu dia ngomong memang masalahnya begini. Itu gak benar. Tapi sorry ya bro. Sorry kalau boleh ngomong. Tapi kamu sendiri ada gak beresnya loh. Di momen itu kita langsung mikir. Bentar ya. Kamu itu mihak dia atau mihak aku? Ya apa ya? Kamu tuh mihak dia atau mihak aku? Kita langsung berpikir, kamu tuh temannya dia atau temanku? The question adalah, waktu dia mau koreksi kita langsung gak mau dikoreksi, kita tutup diri. Karena kita cuma mau orang lain disalahkan, kita gak mau kita disalahkan. Nah pertanyaannya saudara, Alkitab ngomong apa soal hal ini? Kita lihat sama-sama yuk. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-6. Ayatnya ngomong gini saudara. Baca sama-sama ya dari terjemahan sederhana Indonesia. Amsal 27 ayat yang ke-6. Yuk kita baca ya. Mari. 1, 2, 3. Seorang sahabat memukul dengan tujuan yang baik. Tapi seorang musuh itu memeluk dengan maksud tersembunyi. Saudara baca ini. Seorang sahabat itu orang yang kayak gimana? Yang kalau saudara curhat nyalakan orang lain, memang orang itu kurang ajar. Gak benar, memang mesti disikat bro. Sikat. Kalau perlu bawa pengadilan, kalau perlu sikat. I mean like. Dan seringkali kita merasa orang yang kayak gitu tuh adalah teman kita. Benar gak? He's on my side, she's on my side. Tapi begitu dia mau koreksi kita, kamu tuh sebetulnya mihak siapa sih? Kurang ajar orang ini, udah tahu diri ya orang ini. Like please ya. Bapak Ibu Saudara yang suatu ketika, ini saya pernah punya pengalaman. Saya lihat, dengar cerita seorang konselor. Orang konselor ini didatengin seorang ibu yang usianya cukup lanjut. Tapi masih sangat aktif. Dan ibu ini komplain banget terhadap anaknya. Dan lalu kemudian konselor ini mendengarkan. Ibu ini cerita dan seperti kebanyakan ibu-ibu yang diberikan Tuhan karunia khusus. Yaitu adalah kata-katanya bisa banyak, saudara. Itu karunia khusus. Dan ngomongnya bisa keras gitu. Anda nangkep apa yang saya bicarain? Nah itu karunia khusus dari Tuhan. Nah ibu ini ngomong, dia cerita. Anakku itu. Lama. Setelah beberapa jam konselor ini mendengarkan, mencatat, ngobrol. Lalu kemudian dia, wow Bu. Setelah ibu bicara sekian lama, boleh nggak saya merespon? Oh iya, silakan. Saya mau dengar. Bagaimana? Terus kemudian konselor dia berkata, benar sih kejadiannya kayak gitu ya. Saya sayang banget terhadap anak ibu. Kenapa dia jadi seperti itu? Lalu kemudian konselor ini berkata, Bu, tapi boleh nggak saya bilang? Saya kasih masukan. Oh boleh. Gini ya Bu,
Dalam masalah ini, anak ibu bisa jadi seperti ini. Itu juga ada salahnya ibu. Oh saudara, langsung. Seperti seolah-olah ada roh yang masuk ke dalam dirinya. Matanya tahu-tahu mulai membelalak seperti habis dioperasi di Korea. Dan putihnya kelihatan semua, hitamnya udah mau masuk, udah mau maju. Tanpa perlu disobek dan digedein matanya. Dia melalak dan kemudian ibu ini berkata, apa? Jadi menurut kamu yang salah malah aku, bukan dia. Loh kamu yang bener aja. Dia gak terima saudara. Yang kamu ini gak beres. Kamu belain dia ya. Wait a second. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Begitu kita mau dikasih masukan, kita tidak mau. Dan kita berpikir dia bukan teman kita. Oke. Loh bentar Bu, jangan marah dulu Bu. Ini demi kebaikan bersama. Ya udah. Kalau menurut kamu saya salahnya di mana? Apa ya? Oke, sebutkan. Sebentar ya Bu, satu. Orang ini konselor menyebut, kamu pikir saya, wah dia marah. Loh Bu, tenang Bu, baru satu. Hah? Baru satu, sudah stres. Terus yang kedua apa emangnya? Loh, dia gak terima. Setelah gak terima, oke. Masih ada lagi? Masih ada. Bapak Ibu sering kasih, dan bukankah ini yang sering kali terjadi? Waktu kita cerita tentang kesalahan orang lain, dan ada teman yang mau denger saja dan support, kita pikir dia teman kita. Tapi waktu dia pok kita balik, waktu dia tunjuk kita langsung berpikir dia bukan teman kita. Padahal firman Tuhan ngomong, seorang sahabat adalah seseorang yang memukul dengan tujuan yang baik. Dan dipukul itu gak pernah nyaman, yang setuju katakan yes. Tapi kadang kita perlu dipukul. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kadang orang menolak, marah, tersinggung, ngotot, dan lain sebagainya. Nah hari ini, saya kepingin ngajak ada 3 teman kita yang saya kepingin ajak maju ke depan sama-sama. Saya butuh 3 volunteer yang akan nolong saya. Ini yang saya berharap saudara bisa lihat gambaran yang terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang sangat luar biasa ini. Boleh gak kasih tepuk tangan buat mereka yang luar biasa? Yes. 2 orang ini melayani di AUC secara luar biasa onsite. Yang satu ini AUC online di Jember bersama dengan istrinya dan datang ke Surabaya untuk pelayanan. Boleh gak kasih tepuk tangan buat mereka semua? Yes, oke. So kita mengimajinasikan dia adalah orang yang punya masalah keluarga. Betul ya? Meskipun gak ada, kamu pura-pura ada. Karena istrinya 4, anaknya 8. 2 dari setiap istri. Jadi masalahnya banyak. Mertuanya berarti juga ada 4. Gitu kan, ya, stres. Nah dia datang kepada seorang konselor. Konselornya kebetulan adalah Stephen. Nah dengarkan, waktu dia curhat, dia cerita. Saya gak tahu cerita kayak gimana. Lalu kemudian ketika Stephen mencatat semua yang dicurhatkan, Tuhan itu bisa bicara lewat kawan kita. Yang setuju katakan yes? Kadang Tuhan bicara lewat orang lain. Nah ini kebetulan dari Tuhannya. Tuhannya sekarang ngomong. Nah sekarang kamu kasih tahu dia. Kasih tahu dia. Kamu ada benarnya, tapi kamu juga ada salahnya. Salahnya apa? Dia kasih gambar. Dia kasih cerita. Ini loh salahmu. Saudara dengar ya? Loh, kamu belum tahu. Aku beli baju ini. Lu tahu enggak? Givenchy. Dicoret-coret. Tak santap kon. Nangkap saudara-saudara? Enak aja kamu coret-coret. Kita kadang bisa gak mau. Kita gak mau disalahkan. Loh kamu belain aku apa dia? Wait a second. Bentar. Tuhannya bilang lagi. Kasih tahu dia. Dalam masalah ini orang lain mungkin salah. Tapi ada hal yang juga dia perlu lakukan lagi. Nih. Ini yang perlu dia evaluasi dalam kehidupannya. Waktu dia mencatat lagi. Mungkin Tuhan kasih lagi gambaran. Dalam kehidupan orang ini juga yang perlu dia robah. Kasih gambaran lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan ini yang sering kali terjadi. Mungkin Tuhan kasih gambaran lagi ini loh. Selain ini yang perlu dia lakukan. Dia mungkin perlu merubah hal ini yang perlu dia ubah lagi dalam kehidupannya. Oke? Dan ini gambarannya. Hidup kita nih kalau kita terima masukan. Hidup kita jadi punya warna. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Lagi nih. Dan waktu Tuhan berkata-kata. Ini loh. Ada banyak hal. Kali ini mungkin Tuhan ngomongnya gini. Kali ini kamu jangan pakai kuas.
Kali ini kamu oleskan di tanganmu. Dan kamu jadi seorang sahabat yang memukul dengan maksud yang baik. Dan dengan tangan ini, coba sebentar, jangan kamu tempelkan ke pipinya. Karena akan jadi lucu sekali. Yes, tapi kamu tempelkan di bagian yang Tuhan arahkan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan saudara, ini yang terjadi ketika saudara itu mau terima masukan. Seorang sahabat adalah seorang yang memukul, yang memberi kita masukan. Ini our blind spot. Ini kelemahan kita dan kita mau terima. Dan gak jarang, perhatikan saya. Waktu kita mau dengar dan kita mau terima, perhatikan ya. Jangan-jangan karakter Kristus akan mulai kebangun dari situ. Saudara perhatikan warnanya ada berapa yang ditempelkan di sini. Ada 5 warna. Ini adalah warna-warna di kemah tabernakel. Ungu adalah gambaran Yesus adalah Raja. Biru adalah gambaran Yesus adalah Tuhan. Merah adalah gambaran Yesus anak Allah yang dikorbankan. Hitam Yesus adalah manusia. Dan putih adalah gambaran Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus bisa ditempelkan kepada kita. Dan kalau ini warna hijau, hijau adalah bonek. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Dan karakter Kristus kadang ditempelkan melalui kita, tapi seringkali kita nggak mau terima. Boleh gak kasih tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa. Terima kasih. Sampai di belakang kamu tempelkan ke pipinya dia ya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, so saya berharap saudara bisa melihat hal-hal ini. Dan kalau bagaimana kita merespon terhadap sahabat kita. Respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan saudara pribadi dan keluarga saudara. Kalau saudara gak mau dengar masukan. Dan Anda langsung putus hubungan dengan orang yang kasih saudara masukan. Sorry ya. Saudara tidak akan pernah terbangun dan gak akan punya karakter Kristus. Salah satunya caranya supaya kita mau juga dengar masukan adalah apa? Kalau kita sering dengarkan kata-kata kutipan keren dari penulis luar top dan lain sebagainya. Hey, kadang hikmat lokal itu juga ada loh. Kita kadang perlu dengar masukan dari orang. Karena apa? Karena satu kata ini hikmat lokal. Pernah gak dengar kata-kata ini? Karena kamu gak kebagusan. Yang setuju katakan yes. Karena kamu gak kebagusan. Boleh gak katakan kata-kata ini sama-sama? 1, 2, 3. Kamu gak. Lebih keras lagi dong, sama-sama dong. Yang di atas dan yang di bawah, depan sampai belakang. 1, 2, 3. Kamu. Boleh lihat kanan kiri saudara. Katakan kepada dia dengan suara yang keras dan penuh dengan tekanan. 1, 2, 3. Kamu. Kok rasanya lebih keras daripada yang tadi ya. Benar ya? Oke, lebih keras lagi ke yang satunya. 1, 2, 3. Kamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini gak kebagusan. Waktu kita nyalain orang lain. Hey bro, wait a second. Kita gak kebagusan. Dan ketika kita sadar bahwa kita gak kebagusan. Akhirnya kita berani membuka diri untuk dikoreksi dan diperbaiki. Dan menerima pukulan yang akan menguatkan kita. So itu yang pertama. Pertanyakan kepada diri saudara. Who is your really friend? Jangan sampai saudara cuma dengar sama orang yang kompor. Oh bener, itu mesti bosikan. Oh bener, itu kurang ajar. Dan saudara cuma terbakar aja dengan itu. Saudara gak berani terima masukan. Who is really your friend? Ini yang perlu saudara pertanyakan. Nah yang kedua adalah gini. Disiplin pikiranmu. Katakan sama-sama. 2, 3. Disiplin pikiranmu. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab tuh jelasin apa? Coba kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 19. Ngomong kayak gini saudara. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasih. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk ngapain? Dengar. Tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk. Ini sing angel. Benar gak sih? Nah sebab ayat 20 ngomong. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi ayat ini bicara soal kemarahan. Ya. Nah ayat ini bicara gimana kalau kita lagi marah. Ayat 21 ini sekarang ngomong. Coba baca dengan suara yang lebih keras lagi. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Istilahnya gini. Orang itu kalau mau buang kotoran. Atau buang sampah gratis.
Benar gak sih? Saya kasih contoh ya. Orang nyakitin hidup kita itu gratis. Yang setuju katakan yes? Semua orang bisa nyakitin saudara. Pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, mertua saudara, kakak saudara, adik saudara. Istilahnya kayak mereka buang sampah dalam hidup saudara. Mereka lemparin. Bikin kamu sakit hati. Bikin kamu marah. Bikin kamu jengkel. Bikin kamu, wah apapun lah. Saya gak ngerti. Sudah disekolahkan baik-baik, kurang ajar. Aku sudah kerja banyak-banyak, gak dihargain. Yang lain lagi, sudah tak masain, sudah tak pelihara, sudah tak gini. Aku masih di sakit hati. Hal yang mengganggu pikiran kita yang dilakukan oleh orang lain, itu bisa kayak sampah. Orang lakukannya gratis. Anytime, anywhere. Tapi izinkan saya berkata, ada berapa yang pernah bersihkan sampah? Boleh angkat tangan? Yang pernah bersihkan sampah, yang pernah nyapu, yang pernah dalam hidupnya. Meskipun Anda mungkin sudah gak pernah tahu lah, sapu itu apa? Whatever. Yang pernah nyapu di rumahnya atau dimanapun. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, please. Sudah tahu gak? Nyapu itu butuh effort. Yang setuju katakan yes? Butuh effort. Saya waktu gak pernah nyapu, saya juga harus belajar. Nyapu itu kayak gimana? Ngepel itu kayak gimana? Ngepel itu mundur. Betul gak sih? Karena kalau ngepel maju, kamu inca-inca lagi. Nyapu itu pun butuh effort. Dan tahu gak? Membuang segala sesuatu yang kotor itu butuh effort. Karena banyak orang bikin kotoran dalam pikiran saudara sembarangan. Tapi ayat ini berkata, buangan. Jangan kamu biarin. Karena rumahmu kalau kotor, yang sumpek kamu sendiri. Makanya dibuang. Jangan dibiarin. Buang. Jangan biarin. Masalahnya banyak di antara kita, benih pikiran negatif, kita biarkan. Merusak. Nah, seperti buang sampah, butuh effort, butuh disengaja. Coba, Anda nyapu rumah, pembantu atau Anda menyapu di rumah, itu setahun sekali, 10 tahun sekali, atau setiap hari? Setahun sekali, seminggu sekali, 10 tahun sekali, atau setiap hari? Boleh tolong dijawab saudara? Demikian juga dengan kita, mesti mengeluarkan pikiran kita kotor itu setiap hari. Buang. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian Paulus ngomong, Filipi 4 ayat yang ke-7, dengerin ini, asik ini. Kita baca sama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui skala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa saudara? Semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang keren, yang hikmat, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Istilahnya gini, kalau kamu mau hidupmu ada damai, lakuin apa yang firman Tuhan ajarkan. Yang baik, yang layak untuk dipuji, yang keren, yang nice. Kalau saudara mikirin yang seperti itu, maka akan ada damai dan akan bahagia dalam hidup saudara dan dalam keluarga saudara. Kalau saudara biarkan sampah itu ada, gak akan ada damai. Yang akan ada kebencian, yang akan ada hal yang menghancurkan kehidupan saudara. Dan karena sekali lagi, respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan Anda pribadi dan keluarga saudara. Nah dengarkan saya. Kalau saudara bisa melatih diri, mendisiplin, ini perlu disiplin, serius. Rumah ya, kalau gak disapu, apa yang akan terjadi? Kita hidup di Indonesia. Rumah kalau gak disapu, Anda bisa rasakan gak enak kan di lantai kan? Nyapu itu butuh effort, butuh tenaga, butuh usaha dan harus dilakukan. Nyapu itu butuh setiap hari. Kalau nggak disapu, nggak mungkin bersih sendiri. Loh, nggak ada. Rumahnya bersih ya? Oh iya, soalnya aku tinggal daerah sini itu jadi nggak perlu disapu. Malah kalau disapu kotor. Tapi kalau kena angin bersih sendiri, nggak ada. Dimanapun, you have to clean it up. Kalau rumah saudara karpet harus divakum. Anda harus bersihkan.
Dan itu sesuatu yang harus effort dan sengaja. Karena itu didorong oleh Tuhan dari dalam. Tuhan kasih kekuatan. Nah dengarkan saya, kalau saudara sudah bisa yang kedua ini, disiplin pikiranmu. Katakan sama-sama 1, 2, 3, disiplin, lagi 1, 2, 3. Karena waktu saudara ngalamin kemarahan, kejengkelan, akan ada benih pikiran negatif. Dan disiplin pikiran saudara. Kalau saudara bisa disiplin, maka saudara akan bisa melakukan yang ketiga ini. Apa yang ketiga? Ini yang seringkali pendeta nggak bahas kedua, tapi langsung ketiga. Kalau pikirannya nggak didisiplin dulu, saudara tidak akan mampu melakukan yang akan saya bahas. Tapi kalau saudara sudah mulai mendisiplin pikiran saudara, maka saudara akan bisa melakukan yang ketiga. Apa ini yang ketiga? Yang ketiga adalah melakukan ini saudara. Forgiveness, pengampunan. Kalau saudara gak bisa mendisiplin, membersihkan pikiran kotor, saudara gak akan bisa ngampuni. Tapi kalau saudara sudah mulai disiplin, stop. Gak boleh mikir elek terus. Stop. Yang hancur aku sendiri. Stop. Kalau saudara sudah bisa disiplin pikiran saudara, maka saudara akan bisa ngampuni. Dan tahu gak, dengerin ini. Mengampuni itu bukan untuk keuntungan orang lain. Tapi mengampuni itu untuk keuntungan diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi. Anda ngomong, enak aja orang itu diampuni. Terus welek kayak gitu, kurang ajar. Untung deh itu dapat orang kayak aku. Tahu gak sih? Gak tahu. Untung deh masih sudah salah kayak gitu. Suruh ngampuni, rugi aku. Lah untung deh salah. Kamu yang rugi. Karena gini, mengampuni itu untuk kebaikan saudara. Bukan kebaikan orang lain, serius. Saya bertumbuh dalam keluarga pendeta dan saya melihat banyak drama dalam kehidupan. Entah drama masing-masing kehidupan pribadi orang, drama termasuk di dalam gereja. Bapak Ibu saudara Tuhan, suatu ketika saya pernah jalan lihat seorang kawan papa saya yang sakit hati sama papa saya. Lalu kemudian papa saya itu bilang, orang ini sakit hati sama papa dari dulu lama. Oh ya. Terus gimana Pak? Ya gak apa-apa sih. Ya pertamanya Papa juga jengkel orang ini bersikap seperti ini. Tapi lama-lama Papa coba ampuni aja orang itu mau apa kayak gitu. Nah ternyata belasan bahkan puluhan tahun berikutnya orang ini masih sakit hati sama Papa saya. Saudara. Oke, dan saya gak tahu cerita itu, saya taunya udah saya mulai gede kan. Ternyata sebelum saya lahir orang itu sakit hati. Lama banget ya lah sakit hatinya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini sakit hati mau berusaha jegal papa saya, tapi papa saya tenang. Yang terjadi adalah ini, dengerin baik-baik. Orang ini kerjaannya hancur. Orang ini keluarganya jadi berantakan. Orang ini pelayanannya pun mulai hancur. Dan yang terakhir, orang ini jadi sakit-sakitan. Dan setelah dia sakit parah, dia manggil papa saya. Dia baru berkata, Kas, aku perlu ngomong baik kamu. Aku ini puluhan tahun, aku sakit hati sama kamu. Like, wow. Saya kasih tahu saudara, mengampuni bukan untuk untungnya orang lain. Mengampuni itu benefitnya buat siapa? Diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara, coba hiduplah dalam kemarahan. Bisa sehat? Gak bisa. Badan sakit semua. Why? Karena kita gak bisa mengampuni. Yang rugi kita sendiri. Kalau kita udah gak bisa sehat secara fisik, kita gak bisa sehat secara jiwa, saudara gak bisa berpikir dengan baik. Akhirnya dalam kerjaan saudara gak benar, dalam keluarga saudara gak karu-karuan, yang rugi diri kita dan keluarga kita. Mengampuni itu bukan untuk benefitnya orang lain, tapi untuk benefit diri kita sendiri. Coba saudara baca ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan ngajarin kita ini. Ini coba ini, baca sama-sama yuk dengan suara yang sangat keras sekali karena ini ayat yang penting. Ayo 1, 2, 3. Buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam apa saudara? Kejahatan. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, saling memaafkan. Perhatikan kata-kata berikutnya. Seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Paulus itu ngomong, bagaimana hidup bersama buat keluarga Efesus, jemaat di Efesus ini. Buanglah semua sakit hati, dendam, kemarahan. Istilahnya gini saudara. Saudara sudah sapu, saudara sudah kumpulin sampah yang orang bikin dalam rumah saudara, dalam hati saudara.
Ini hati Anda nih dalam rumah saudara. Hati Anda kumpulin, jangan didiemin. Habis Anda taruh di tempat yang bahasa Jepangnya namanya adalah chikra. Oke? Anda buang di sampah kan? Setelah di sampah, sampahnya jangan dibiarin. Sampah ini pun harus diapa saudara? Harus diangkat, dikeluarkan. Kalau sampahnya saudara nggak keluarkan, bahasa Jepangnya berkata, mambu. Saudara tahu mambu? Sampah yang nggak dikeluarkan bau, basin, kecut, nggak enak. Dan lalu yang datang adalah apa? Tikus. Wah, aku kan pecinta binatang, silakan. Tikus kalau di rumahku tak tangkap, tak mandiin, tak pelihara. I mean like good. Pelihara sampah lebih banyak. Tapi sampah ini harus diapain? Anda harus keluarkan dari rumah saudara. Benar gak sih? Di rumah saya itu buang sampah itu ada standar operasional prosedurnya dari istri saya. Sampah itu harus dikeluarkan di jam berapa? Saya keluar sekarang ya Pak? Enggak. Nanti. Kenapa? Kalau kamu keluarkan taruh di luar kecepatan, itu nanti tukang sampah di luar ngambilnya jam sekian. Kalau kelamaan di sana, diobrak-abrik kucing, kotor semua. Ya ilah. Tukangnya itu ada yang kerja nyapu di luar. Enggak. Aku enggak mau rumahku kotor. Saya sadar, di atas Bapak Gembala ada Ibu Gembala. Di atas Bapak Presiden ada Ibu Presiden. Haleluya. Sadar menengoai. Timbangannya gegeran. Nangkep? Timbangannya tak adusi sampah. Tambah repot. Wis, menengoai. Tapi sampah ini perlu dikeluarin. Dan saudara sering tahu yang sering kali terjadi apa? Saudara sudah kumpulin, Anda taruh di rumah saudara. Saudara gak buang. Buang. Efesus 4 ayat 31. Buanglah semua sakit hati, dendam, kemarahan dalam hidupmu. Saudara tahu konflik keluarga itu karena apa? Satu nyalain sini nyalain situ nyalain situ. Muterai, karena apa? Benih pikiran negatif gak dibuang. Sudah dibuang, dibiarin. Scary. Kata-kata ini muncul lagi, buanglah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Buang, lebih keras lagi dong, sama-sama, 1, 2, 3. Di poin yang kedua tadi kata-katanya juga buanglah, right? Same thing, right? Dan kita perlu disiplin. Buang sampah dari dalam rumah, keluar itu every day. Bersihkan pikiran kita, orang tuh nyakiti hatiku lagi. Aku pernah ngampuni dia muncul lagi. Aku masih ingat lagi. Izinkan saya berkata, gimana kalau aku masih ingat terus aku gak bisa lupa? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengampuni bukan sekali, tapi berapa kali saudara? 70 kali 7. Lah saenake dewek. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu yang saenake dewek sama Tuhan, kamu juga mesti bisa mengampuni orang lain yang saenake dewek. Halo? Ya gak bisa gitu, Rek. Rugi aku laan. Dewes tak ampuni, dia lakukan lagi. Gak mau ngampuni, ya wes biarin. Yang rugi kamu kok, bukan dia. Lu lihat dilakukan lagi gimana? Sadar. Ingat kata-kata lokal, hikmat lokal yang kita pelajari apa saudara? Kamu gak kebagusan. Karena itu firman Tuhan ngomong, seperti Tuhan ngampuni kamu. Lagi dan lagi dan lagi. Kita mesti ngampuni lagi dan lagi. Kalau gak mau sakit sendiri kok saudara. Halo, the choice is yours. Bapak Ibu Saudara, saya melajarin ini. Oke, siapa sih yang mesti kita ampuni dalam hidup ini? Seorang penulis, dia mengatakan ada 4 tipe orang yang perlu kamu ampuni. Siap-siap. 4 tipe orang yang harus kamu ampuni dalam hidup ini. Dan saya shock sekali. Dari pertama sampai yang keempat. Siapa yang kita perlu ampuni pertama dalam hidup ini adalah, siap-siap ya. Yang pertama adalah orang tua kita. Yang masih hidup sekarang maupun yang mungkin sudah meninggal. Kadang garbage yang mereka berikan dalam kehidupan kita, mungkin
Mungkin mereka sudah pergi dari kehidupan kita tapi masih ada di sini. Dan izinkan saya berkata, jangan banyak menyalahkan orang tua. Karena apa? Kita pun juga gak kebagusan kok. Halo? Gak ada satupun orang yang sempurna termasuk orang tua kita. Dan kita kalau jadi orang tua juga belum tentu sempurna. Yang setuju katakan yes. Bukan belum tentu, sudah pasti gak ada yang sempurna deh. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. First adalah orang tua kita. Yang kedua siapa yang perlu kita ampuni? Orang dari pernikahan saudara yang sekarang sedang berjalan. Ataupun yang pernah bersama saudara. You need to learn to forgive them. Saya pun sadar, orang yang paling nyakiti adalah orang yang terdekat sama kita. Benar gak sih? Dan kita ngampuni mereka, kesalahannya dilakukan masih bisa lagi. Yang ketiga adalah siapa yang perlu kita ampuni? Everyone else dalam hidup saudara yang pernah ganggu hati saudara. Everyone else. Mungkin itu bukan keluarga inti, mungkin teman di kerjaan bahkan, mungkin teman di gereja sekalipun. Mungkin teman di komunitas hobi saudara. Jangan biarkan sampah mereka merugikan Anda. Forgive them. Yang keempat, yang terakhir. Saya shock juga dengan yang satu ini. The fourth one adalah siapa yang keempat? Forgive yourself. Ampuni dirimu sendiri. Karena seringkali kita gak bisa ngampuni diri kita dari kegagalan masa lalu. Atau kesalahan kita yang kita lakukan secara sengaja ataupun gak sengaja. Kalau Tuhan aja ngampuni kita mesti bisa ngampuni diri kita. Yang percaya katakan yes. Kalau Tuhan aja ngampuni orang tua kita mesti bisa ngampuni mereka. Kalau Tuhan aja ngampuni orang yang ada dalam pernikahan kita, yang sedang ada atau pernah ada, kita perlu belajar ngampuni mereka. Karena kalau enggak, sampahnya di sini terus. Yang bau kita, saudara, yang rugi kita. Saya berharap pagi hari ini firman ini boleh nolong kehidupan saudara semua. Karena respon Anda terhadap masalah menentukan masa depan Anda pribadi dan keluarga saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang bikin salah gratis. Tapi jangan mau Anda, rumah saudara, rumah hati saudara, pikiran saudara kotor, kena sampah mereka. No. Buang firman Tuhan, katakan sama-sama. Katakan sama-sama apa saudara? Buang. Katakan sama-sama lebih keras lagi dong, 1, 2, 3 apa saudara? Buang. Hari ini, saya kepingin mengakhiri serial Rich Family, Poor Family ini dengan melakukan satu hal. Waktu saudara datang tadi dibagikan secara kertas buat saudara. Ada gak kertasnya? Bisa di yes? Kalau ada yang belum dapat kertas, mungkin boleh angkat tangan yang di atas ataupun yang juga di bawah. Kalau ada yang belum dapat kertas. Karena bukan satu keluarga satu, tapi satu pribadi satu. Satu keluarga pun 2 menjadi 1, tapi hatinya masih bisa tetap satu-satu kok. Benar gak sih? Oke. Saya ingin ngajak saudara melakukan ini. Saya ingin kasih saudara waktu. Oke. Boleh lihat saya sejenak, Di serial terakhir ini, dari RFPF ini, saya gak kepingin saudara mengakhiri serial ini dengan berkata, khotbahnya keren ya, khotbahnya bagus ya, serialnya bagus. Aku senang, aku diberkati. Like, stop. Thank you. Tapi saya kepingin saudara mengakhiri sesi Rich Family, Poor Family ini dengan hati yang dibersihkan oleh Tuhan. Sampah harus dibuang. Kadang orang lakukan kesalahan bukan dengan sengaja, kadang dengan sengaja. It's okay. Itu urusan mereka. Tapi kita yang mesti ngurusin sampah ini harus bersih. Yang setuju katakan yes. Yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Yang saya ingin ajak saudara lakukan adalah gini. Di kertas saudara, perhatikan ini, di kertas saudara. Saya ingin ajak saudara untuk nulis nama-nama orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara, yang pernah atau sedang menyakiti hati saudara. Perhatikan saya. Siapapun itu orangnya, write it down. Waktu saudara menulis itu, saya percaya saudara sedang berkata, Tuhan aku lepaskan pengampunan kepada dia. Pikiran jelek ini gak boleh ada di sini, harus aku keluarin. Dan dengerin. Saya gak kaget kok. Nama yang saudara tulis,
itu bisa adalah nama orang yang ada di sebelah saudara sekarang, yaitu pasangan. Mungkin teman komselmu atau PKSmu, ngecekno orang balik I mean like pasangan saudara pun itu like, ya, yang paling bocor dalam hidup ini ya kamu. Cuman yang mau tak tulis dia sungkan. Izinkan saya berkata, gak perlu sungkan. Karena kalau pasangan gak pernah bikin sakit hati, itu namanya bukan pasangan. Itu namanya golean. Saudara tahu? Tadi pagi pun ketika saya menuliskan ini, nama istri saya juga ada dalam list saya kok. And it's fine. Karena kita manusia. Dan saya ingin saudara ambil waktu. Tuliskan nama-nama ini. Oke? 3 menit dari sekarang. By the way. Oh, sudah ada semua ya. Thank you. Like, we do this together. You know, tadi pagi teman-teman yang di Praise and Worship mungkin belum dapat kertas. Dan kita berharap kita lakukan ini bersama-sama. Tulis dengan hati yang tahu Anda diampuni Tuhan, sehingga Anda belajar mengampuni orang lain. Kalau saudara sudah nulisin ini, Anda boleh tutup kertas saudara. Dan siang hari ini, teman-teman yang mempersiapkan ibadah ini, mereka mempersiapkan beberapa baskom di depan. Dan saya kepingin ajak saudara melangkah. Yesus dia melangkah ke dunia ini untuk ampuni saudara. Saya cuma kepingin ngajak saudara setelah nama-nama itu saudara tulis, it can be anybody kok. Saya kepingin ngajak saudara setelah saudara tulis nama-nama itu, ingat ya, 4 tipe orang itu. It could be your parents. Bisa orang tua saudara, bisa pasangan saudara. Dari pernikahan yang sedang berlangsung atau pernah. Bisa anak-anak saudara. Bisa anybody else. Bisa diri saudara. Kalau saudara sudah tuliskan ini, saya kepingin saudara ngajak maju ke depan. Anda yang di bawah, di depan, di belakang, di atas. Anda boleh maju ke depan dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mereka boleh nyakitin aku, tapi seperti Engkau mengampuni aku mengampuni mereka. Kerjakan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kerjakan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Tapi sampah yang pernah mereka buat dalam hidupku, aku harus singkirkan dan aku letakkan di kaki Tuhan. Saudara-saudara yang menulis nama-nama yang pernah menyakiti saudara, more than welcome. Untuk maju ke depan, keluar dari kursi saudara, taruh nama-nama itu di bawah kaki Tuhan. As God forgive you, forgive them. Silakan. Terobosan itu milik saudara, kelepasan milik saudara. Anda yang diuntungkan, Anda yang dibebaskan, bukan orang lain. It's you who feel the freedom. It's you. Itu saudara yang dimerdekakan. Itu saudara yang dibebaskan. Yes, 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 God, yes, God. Kami berdoa ada pemulihan yang baik dalam setiap kehidupan kami semua. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God.
Saudara, sebelum saya ngajak saudara nyanyi satu lagu ya. Saya ini kemarin beberapa hari ada di rumah sakit. Lalu kemudian di momen di rumah sakit itu saya gunakan waktu untuk membaca. Saya juga gunakan waktu untuk nonton. Saya gunakan waktu untuk beberapa hal. Saya menemukan sebuah kisah yang menarik. Ada seorang istri curiga sama suaminya. Dia curiga kalau suaminya ini affair. Dia curiga. Terus akhirnya dia mangkal. Saudara tahu apa yang akhirnya istri ini lakukan? Dia kepingin balas suaminya. Dan waktu dia balas suaminya, dia mulai jadi orang yang seperti dia benci. Dia benci suaminya selingkuh, dia jadi orang yang juga selingkuh. Dia melakukan hal yang gila, yang luar biasa, yang menghancurkan. Kenapa? Karena ini marah, kejengkelan itu ada, benih negatif ada, dibiarkan dan merambat dan menggerogoti. Finally, waktu orang ini berkata, no, I have to confess to my husband. Aku harus ngomong sama suamiku. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, yang lepas dia, yang alamin kelegaan dia. Dan saya ingin katakan kepada saudara, orang lain boleh lempar sampah, you bersihin, you buang. Jangan disimpan, yang rugi kamu. Hari ini saya percaya, Tuhan memulihkan hati kita. Yang percaya katakan yes. Tuhan membersihkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, yes God. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi nyanyikan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, yes God. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang sayang kami, yang mengampuni kami lagi dan lagi dan lagi dan mencintai kami. Ini jadi bekal buat kami Tuhan, untuk bisa mencintai dan mengampuni orang-orang di sekitar kami. Banyak orang bisa lempar sembarangan dalam hati kami, dalam pikiran kami. Tapi firman-Mu ngajarin kami dengan kekuatan dari Tuhan, kami buang itu, kami singkirkan itu. Dan kami berdoa, kirimkan kepada kami sahabat-sahabat yang bisa membentukkan karakter Kristus dan menambahkan karakter Kristus di dalam kami. Bukan cuma kawan-kawan atau sahabat yang cuma, oh iya benar omonganmu, oh iya benar. Bukan kawan yang cuma mensupport kami, say yes to kami. Tapi kawan-kawan yang bisa menambahkan karakter Kristus ke dalam kami. Karena hanya dengan begitu, kami bisa lihat hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, banyak diampuni oleh Tuhan. Itu jadi bekal untuk kami bisa mengasihi, mengampuni,
keluarga kami, dan orang di sekitar kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tandahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ulang menyertai saudara semua pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Buat kami makin mencintai Tuhan karena kami banyak dicintai Tuhan dan mengasihi sesama. Ingatkan kami ada promosi dari Tuhan. Dan buat kami mempromosikan Tuhan. Dan buat kami punya leadership seperti Yesus. Kehidupan doa kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. By the way, kalau saudara lihat kaos yang saya pakai ini adalah kaos yang keren. Kaos ini mengingatkan I'm completely loved. Ini kaos yang dibuat oleh teman-teman youth kita ada di luar. Saudara bisa beli di sana, mengingatkan kita banyak dicintai. Kita bisa mencintai orang di sekitar kita. God bless. See you next week. Ajak kawan-kawan dan keluargamu. God bless.